A. Pengertian qiraat Al-Quran. Qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah. Qiraah diambil dari kata qara'a lalu dibentuk masdarnya menjadi qara'a yaqra'u qira'atun wa Qur'anan, yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan menurut terminologi qiraah adalah al-qira'atu hiya ikhtilaful alfazul wahyu madhkura fi kitabatil hurufi aw kaifiyatin nutqi biha min tahfifi wa tathqili wa ghairuhuma. Al-qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Al-Quran dalam penulisan huruf atau cara mengucapkan lafaz Al-Quran seperti ringan dan berat serta lainnya. Sementara itu, Ali Asy-Syabuni mendefinisikan qiraah dengan al-qiraatu madhahabu min madhahibin natqu fil Qur'ani yadhabu bihi imami minal a'immati al-qira'i madhahaban yukhalifu ghairuhu fi natqi bil Qur'anil Karim wa hiya thabitatu bi asaniyadiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraat adalah salah satu madhab dari beberapa madhab artikulasi atau kosakata Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya serta berdasarkan pada sanad yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya atau mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dimulai dengan Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas, dan ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraat berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir, sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsman. B. Kriteria qiraat yang diterima. Adapun kriteria diterimanya qiraah itu ada 3 hal sebagai berikut. 1. Qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 2. Sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih. 3. Bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Oleh karena itu, qiraat Al-Quran yang sahih harus memenuhi ketiga kriteria di atas, sebab qiraat yang demikian itu termasuk salah satu dari sab'atu ahrufin atau 7 macam bacaan diturunkannya Al-Quran. Menurut Al-Kawashi, semua qiraat yang sahih sanadnya selaras dengan kaidah bahasa Arab dan cocok dengan salah satu mushaf Utsman. Itu adalah termasuk qiraah sab'ah yang dinaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi dalam kitab Munjidul Muqrin mengganti syarat-syarat kedua atau harus sahih sanadnya dengan harus mutawatir, karena riwayat Al-Quran tidak bisa diterima kecuali dengan sanad mutawatir. Contoh, sanad-sanad qiraat yang lebih dari qiraah asyyrah itu sanadnya sahih semua, karena akan tetapi berupa hadis ahad yang mutawatir, sehingga bukan Al-Quran yang tidak dapat diterima. Yang dapat diterima harus yang sanadnya yang mutawatir saja. Yang ketiga, mazhab qiraah yang muktabar. Mazhab qiraah yang muktabar di sini muncul pada abad keempat Hijriyah di tangan Imam Ahmad bin Musa bin Al-Abbas yang masyhur dengan sebutan Ibnu Mujahid. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai macam qiraah Al-Quran yang berkembang pada saat itu, Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraah yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraah Al-Quran. 7 macam qiraah atau yang dikenal dengan sebutan qiraah 7 itu adalah qiraah yang dipopulerkan oleh 7 orang imam, yaitu Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Adapun biodata para imam 7 tersebut, berikut 2 orang perawinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Nafi.
Beliau termasuk imam sikoh yang berasal dari Asbahan. Beliau belajar qiraah dari Abi Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa Al-Madani, Ibnu Hurmuz Al-A'raj, dan Muslim bin Jundub. Semua guru Nafi ini mempelajari qiraah dari sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ubay, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah Qalun dan Warsi. Yang kedua, Ibnu Katsir. Beliau belajar qiraah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Abdullah bin Sa'ib. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah Al-Bazzi. Beliau seorang qori di Mekah dan muazin di Masjid Al-Haram. Lahir pada tahun 170 Hijriah dan meninggal pada tahun 250 Hijriah. Dan Kunbul. Ketiga, Abu Amr bin Al-Ala. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah Ad-Duri dan As-Susi. Beliau mukri, dabit, dan sikoh dan meninggal tahun 261 Hijriah. Keempat, Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Beliau seorang imam qiraah di Syam, lahir tahun 21 Hijriah dan meninggal tahun 118 Hijriah. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah yang bin Ammar. Beliau seorang imam, khotib, dan mufti penduduk Damaskus, lahir tahun 153 Hijriah dan meninggal tahun 245. Yang kedua, Ibnu Zakwan, lahir tahun 173 Hijriah dan meninggal tahun 242 Hijriah. Beliau seorang qori di Syam dan imam di Masjid Jami' Damaskus. Kelima, Asim bin Abi An-Najub Al-Kufi, penguasa Bani As'ad qori terkemuka di Kufah, meninggal tahun 127 Hijriah. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah Syu'bah dan Hafsah bin Sulaiman. Yang keenam, Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Beliau belajar qiraah dari Abi Muhammad Sulaiman bin Mahran Al-A'masi dan Humron bin A'yan. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah Khalaf bin Hisham dan Khalat. Ketujuh, Al-Kisai, asli Persia dan menjadi imam di Kufah dalam bahasa Arab. Lahir tahun 119 Hijriah dan wafat tahun 189 Hijriah. Ada juga dua orang perawi yang terkenal adalah Abu Al-Haris dan Ad-Duri. Selain 7 orang qori yang terkenal itu, masih terdapat 3 orang qori lagi yang cukup populer. Namun, tingkatan qiraah mereka masih di bawah qiraah dari 7 qori di atas. Di antaranya ialah 1. Abu Ja'far Al-Madani. Qiraatnya kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Wirdan dan Ibnu Jammas. Yang kedua, Ya'qub Al-Basri. Qiraahnya diriwayatkan oleh Ruwais dan Ra'uh Ibnu Abdu Al-Mu'min. Yang ketiga, Khalaf Ibnu Hisham, salah satu qori yang juga telah meriwayatkan qiraah Hamzah. Qiraahnya diriwayatkan oleh Abu Ya'qub Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Marwazi dan Abu Al-Hasan Idris Ibnu Abdul Al-Karim. Qiraah 10 orang qori ini disebut qiraah asyir atau qiraah 10. D. Pengaruh perbedaan qiraat terhadap istinbat hukumnya. Perbedaan qiraat terkadang berpengaruh dalam menetapkan ketentuan hukum. Antara lain, yang pertama terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Berkaitan dengan ayat ini, di antara imam qiraat 7 yaitu Abu Bakar Syu'bah, yaitu qiraat Asim riwayat Syu'bah, kemudian Hamzah dan Al-Kisai membaca kata yadhurna dengan memberi syiddah pada huruf ta dan ha, maka bunyinya menjadi yudhhirna. Berdasarkan perbedaan qiraat ini, para ulama fikih berbeda pendapat sesuai dengan banyaknya perbedaan qiraat. Yang kedua, terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Hamzah dan Al-Kisai memendekkan huruf lam pada kata lamastum, sementara imam lainnya memanjangkan lamastum. Bertolak dari perbedaan qiraat ini, terdapat 3 versi pendapat para ulama mengenai maksud kata itu, yaitu bersetubuh, bersentuh, dan sambil bersetubuh. Sedangkan para ulama fikih ada yang berpendapat bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu.
Faedah mempelajari ilmu qiraat Al-Quran. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari qiraat Al-Quran. Antara lain, yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentahrij atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. 3. Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. 4. Dapat menunjukkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. 5. Dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya.